أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab, yaitu tentang bagaimana kita cara ataupun keadaan kita tatkala kita bertemu dengan yang lain. Di sini poin yang selanjutnya adalah di antara kita tatkala kita bertemu dengan orang-orang adalah mengucapkan al-kalimatu atau yibatu, yaitu kata-kata yang baik. Karena al-kalimatu atau yibatu sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Al-kalimatu atau yibatu, kalimat yang baik itu bisa berbentuk tasmalu al-dzikra. Jadi bisa berbentuk zikir. Zikir tatkala kita melihat sesuatu, ataupun kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ataupun misalkan melihat sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah penuh dengan keburukan, maka kita mengucapkan kalimat subhanallah. Tatkala melihat seseorang yang menakjubkan, maka kita melihat kita dengan mengucapkan masya Allah. Nah, juga doa wa salamu wa sana'u bil haqqi, memuji bil haqqi. Juga wa makarimal akhlak, termasuk al-kalimatu at-thayyibatu adalah makarimal akhlak, dengan akhlak-akhlak yang karim. Wa mahasima adabi wa af'ali, juga apa? Juga adab-adab yang baik, adab dan perbuatan yang baik. Ini salah satu sikap kita apabila bertemu dengan orang lain. Al-kalimatu at-thayyibatu, kalimat yang baik, ta'malu fil insani amala sihri. Jadi kalimat yang baik itu adalah melakukan terhadap seorang amala sihri, yaitu dapat memikat. Sihir itu artinya adalah memikat. Jadi perbuatan yang baik itu orang lain pasti memikat. Artinya tatkala kita melakukan kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan. Tatkala kita menyapa, senyum, pasti orang lain akan senyum. Nah, ini adalah kalimat yang baik, adalah akan dibalas dengan kebaikan. Kalimat yang baik adalah sikap, adalah pemikat. Ucapan pun adalah sihir. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna minal bayan nasihat. Sesungguhnya ucapan itu sihir. Ucapan kita adalah sihir. Artinya apa? Tatkala kita melakukan ataupun berkata, maka akan menyihir orang lain. Memang tergantung. Yang sihir di sini secara bahasa artinya akan menyihir kepada kebaikan, juga akan menyihir kepada kejelekan. Tatkala misalkan lagu-lagu itu sihir, banyak orang yang tersihir dengan lagu-lagu, maka apa? Tersihir kepada kejelekan. Juga misalkan kita bacaan Quran atau misalkan zikir-zikir yang mensihir orang lain, tapi apa? Memikat. Sihirnya itu adalah kepada kebaikan. Inna minal bayan nasihat. Sesungguhnya apa? Bayan, perkataan itu adalah sihir. Nah, tarihu nafsahu wa tadkhulu at-tuma'ninah ala qalbihi, yang mana perkataan perbuatan yang baik itu akan melapangkan jiwanya. Wa tadkhulu at-tuma'ninah, dan akan memasukkan at-tuma'ninah, yaitu kepada ketenangan. Pada ketenangan.
Maka kita ya tatkala kita seorang manusia itu kalau tidak mau dibenci ya oleh manusia yang lain maka apa? Maka kita harus menyebarkan kebaikan ya, menyebarkan kebaikan. Nah, ala atau maknina ala qalbi. Nah, ini apa? Kebaikan baik perkataan ataupun perbuatan. Maka di sini jangan bosan menjadi orang baik. Al kalimatu at-thayyibatu dalilun ala ma fi qalbi al mu'min min nurin wa hidayatin wa rasyidin. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu adalah dalil ya, merupakan bukti dari apa? Di dalam hati seorang mukmin itu adanya cahaya, nur, wa hidayah dan adanya hidayah ya, wa taufik ya, dan taufik ya. Nah, ini adalah kenapa? Karena apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu hasil daripada hati kita ya, hasil daripada hati kita. Maka apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, inna fil jasadi qalbun ya, inna fil jasadi mudghah ya, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah ya. Nah, idza saluhat ya saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik maka akan baik seluruhnya ya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu jelek maka akan jelek seluruhnya ya. Maka apa? Segumpal darah itu adalah hati, al-qalb. Artinya perkataan baik itu adalah dari hati seseorang ya, dari hati seseorang. Maka salah kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya ya, yang penting hatinya, itu salah. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah hasil daripada hati seseorang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yanduru ila ya suwarikum ya, wala ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa jasad seseorang, walakin yanduru ila qulubikum ya wa a'malikum ya, hati dan amalnya. Artinya antara hati dan amal itu ada keterkaitan, enggak mungkin ya. Enggak mungkin amalnya jelek hatinya bagus, itu enggak mungkin ya, atau sebaliknya. Nah, maka apa? Maka al kalimatu atau ibatu dalilun ala ma fi qalbil mu'min min nurin ya, wa hidayatin wa rusdin. Fahal fakarta ya akhi al karim anna ta'muru hayataka kullaha min an tusbiha ila an tumsi bil kalimati at-tayyibati ya, wa zawji wa auladi ya, wa ziran dan apa? Tetangga, wa asdiqa wa khadimah ya, wa mimman tata'ammalu ma'ahum bihajatin ilal kalimati at-tayyibati. Maka apa? Maka apakah engkau tidak memikirkan wahai akhi al-karim ya, tentang seluruh usiamu ya, usiamu, kehidupanmu semuanya apa, dari pagi sampai sore semuanya apa, diliputi dengan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang baik ya, sama istri, anak-anak, tetangga, teman-teman, khadim ya, yang punya khadim ya, dan apa, dan seluruhnya kita apa, mengeluarkan kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Maka apa? Maka ini merupakan salah satu kebaikan ya, salah satu kebaikan. Nah, tentunya pasti ya, sesuatu itu akan keluar ya dari mulut kita, dari badan kita, kebaikan kalau apa? Kalau kita mengisinya dengan kebaikan ya. Karena nggak mungkin ya, keluar kebaikan kita mengisi dengan kejelekan ya. Seperti apa? Seperti sekarang seseorang misalkan mau minum teh ya. Pastinya apa? Dia memasukkan ke dalam teko itu air teh ya. Kalau seseorang ingin minum air kopi, maka apa? Masukkan air kopi. Nggak mungkin kita apa? Ingin minum ya air teh lalu apa? Memasukkan air jahe ataupun yang lainnya.
Begitupun ya, kebaikan yang akan keluar dari mulut kita, dari perbuatan kita, itu bagaimana yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ya, artinya apa? Kita mempelajari ya hal-hal yang baik, mendengar pendengaran yang baik, ya, melihat dengan penglihatan yang baik. Ya, semuanya dengan yang baik, maka akan keluar kebaikan-kebaikan pada diri kita. Nah, kemudian sunanut ta'am. Ya, selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam makan. Ya. Sunanun qabla ta'ami wa athna'i ta'ami. Tidak apa? Sunnah-sunnah sebelum makan dan tatkala makan, ketika makan itu atasmiyah, membaca bismillah. Cukup bismillah. Ya, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai. Ya, apalagi Allahumma lakasuntu. Nah, itu apa? Cukup bismillah. Kenapa? Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok pendek? Ya, kita bukan melihat pendeknya, tapi apa? Melihat yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di atas mia, ya, kita mengucapkan Bismillah. Kemudian al-aklu bil yamin, ya, makan dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan. Ini adalah salah satu sunnah, ya, sunnah ini atau ami. Kemudian al-aklu bima yali al-akhir, ya, makan dengan apa? Yang paling dekat, ya, makan yang paling dekat. Tentunya ini kalau makannya sama-sama. Nah, makannya sama-sama. Ya. Sebetulnya kalau makan sendiri bagaimana? Ya, tergantung. Ya, makan sendiri kalau sekiranya. Karena kalau makannya itu paling dekat, tatkala ada sisa itu karena kalau kita makannya ngacak gitu kan, sisa, nah itu beda kan, ya beda, ya beda. Kalau ada sisa itu orang lain ya tidak ada perasaan hal-hal yang jelek. Nah, ini salah satu hikmah ya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh untuk makan yang dekat, apalagi makannya bersama-sama. Nah, hadhihi sunanu yajma'uha hadis. Maka sunnah ini digabungkan. Ya, terdapat dalam sebuah hadis, ya gulam, ya, samillaha wa kul biyaminika wa kul bima yalika. Ini hadis wahai gulam, ya, wahai anak kecil, ya. Samillah, ya, membaca bismillah, atau apa? Kul biyaminika, ya, makan dengan tangan kanan. Wa kul lima yalika, makanlah dengan yang paling dekat, ya, dari rawahu Muslim. Nah, kemudian masbul luqmah, ya, idza saqatat, ya, wa aquha, ya. Maka masah, ya. Maka mengusap, gitu kan? Makanan-makanan yang jatuh dan makannya, dan kita memakannya. Ya, ini ya. Jadi makanan yang jatuh sekiranya itu misalkan bukan hal-hal yang misalkan yang cair, ya, yang padat, maka diambil. Ya. Kenapa? Ini bukan berarti menunjukkan kita itu kelaparan, ataupun misalkan menunjukkan kita itu jorok, gitu kan, ataupun yang lainnya. Kan tapi ini adalah masih bisa dimakan, ya, masih bisa dimakan. Ya, maka diambil, maka dimasak, ya, dibuang kotoran-kotorannya, lalu dimakan. Nah, kenapa? Karena ini masih bisa dimakan. Nah, al hadis idza saqatat, ya, ada hadisnya, idza saqatat, ya, min ahadikum luqmatun, ya, falyumit, ya, maka nabiha, ya, maka apabila salah seorang saqatat, ya, luqmah itu adalah makanan, ya, jatuh, maka bersihkanlah, ya, maka nabiha min adza tsumma yakuluha, kemudian dimakannya. Rawahu Muslim. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-aklu bi thalathi asabi, ya, makan dengan 3 jari, ya, makan dengan 3 jari. Ya, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bi thalathi asabi. Tentunya, ya, sunnah-sunnah dalam fikih itu adalah Sunnah-sunnah dalam fikih itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak apa-apa.
Ini pengertian sesuai dalam fikih. Ya. Nah, rawahu Muslim. Wa hadza huwa al-ghalibu. Ya. Dan inilah al-ghalibu ya. Man ya fa'alahu alaihi salam wa huwa al-afdalu illa li hajati. Ini adalah apa? Al-ghalib ya, pada umumnya ya, pada umumnya ya, bagi siapa yang melakukannya alaihi assalam ya, wa huwa al-afdal illa li hajati. Kemudian sifatul julusi indal afil ya, sifat duduk tatkala makan ya, an yakuna jasian ya. Maka apa? Maka bagi orang yang makan itu dia duduknya itu apa? Jasian ala rukbataihi, duduk di atas apa? Rukbah, lutut ya. Duduk di atas lutut ya. Wa dhuhuri qadamaihi ya, punggung apa? Punggung kedua kakinya ya. Wa yansibu ar-rijlu al-yumna ya. Kaki yang kanan ditegakkan ya, ditegakkan. Nah, wa yajlisu 'alal yusra, dia apa? Menduduki kaki yang kiri. Hadza huwa al-mustahabu kama dzakarahu al-hafidz fil fathi. Seperti apa? Disebutkan oleh al-hafidz. Maksudnya apa? Al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam al-Fath. Maksudnya apa? Fathul Bari. Nah, ini sudah tahu ya, apa namanya tentang apa? Tentang kaifiyatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi apa? Satu itu cara apa? Duduk. Jadi apa? Makan. Sebagian ya kita mengamalkan ya. Sebagian juga ya belum ya. Nah, wa gunaka sunanu ba'da ta'am. Dari sana ada apa? Sunnah-sunnah setelah makan. Itu apa? La'kul qas'ati wal asabi. Itu apa? Yaitu makan sisa makanan. Ya, ini ya. Makan sisa makanan. Wal asabi. Ini apa? Wal asabi wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh ya, bilang fil asabi apa? Ibaratnya mau menjilat-jilat ya. Menjilat-jilat apa? Jari. Ya, terkala apa? Kalau di sini misalkan ada apa? Makan yang basah ya, menjilat-jilat ya. Nah, wal qas'ati, dan makanan sisa ya. Kenapa makan sisa ataupun misalkan di tempat, nah ini kan, nah, sampai apa lecir ya kan, nah, lecir ya habis kan. Nah itu memang kalau dilakukan pasti apa orang apa menyebutnya apa, wah, ini apa jorok jijik ataupun misalkan apa ya yang kelaparan ya kan, dan hal yang lainnya ya. Nah maka apa kita nggak tahu di mana keberkahan makan itu ya, di mana keberkahan makan itu, maka apa kita habiskan semuanya. Nah, faqala ya, innakum la tadruna fi ayyiha barakah. Ya, barakah. Kalian tidak tahu ya di mana disimpan keberkahannya. Jadi katakanlah kita makan itu apa? Terdapat keberkahan. Nah, keberkahan itu apakah di awal, di tengah atau di akhir? Ya. Tentunya di sini apa? Tentunya di sini ya, kalau misalkan apa namanya keberkahannya di awal lalu misalkan kita selesai tahu misalkan ya, maka misalkan ada makan sisa kebuang, nah maka apa ini apa namanya nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kita sudah membuang makanan, nggak mungkin berkah dalam membuang makanan ya. Maka apa kita nggak tahu di mana keberkahan, maka apa dengan kita makan semuanya, maka ini kita sudah pasti mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian hamdulillahi ba'dal akli ya. Maka apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya setelah makan. Ya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an yaqula al-aqlata fa yahmadahu 'alaihi. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho ya kepada seorang hamba yang mana dia itu makan makanan yang mana apa? Setelahnya dia itu apa? Mengucapkan hamdalah. Ya, mengucapkan hamdalah. Rawahu Muslim. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ta'am alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Nah, ini adalah doa setelah makan.
Ya. Makan apa? Sebetulnya di sini makan umum. Makan umum. Berarti makan apa saja? Ya, makanan apa saja. Nah, maka meratu hadza doa. Di antara faedah doa ini adalah ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, akan diampuni ya dosa-dosa ma taqaddama yang lalu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu al-Hafidz wa Albani. Wa majmu' hadis sunanil lati yahdisul muslim 'alaiha idza ta'ami la taqillu an khamsata asyara sana ya khamsa asyrata sana hadza idza qulna annahu yaqulu thalatha wajibatin fil yaumi wal laila. Jadi apa? Jadi kalau tata cara tadi makan tadi digabungkan, maka apa? Maka kita akan mendapatkan 15 sunnah kalau kita apa? Makannya itu adalah tiga kali dalam sehari. Nah, ini tentunya secara adat kan, 3 kali dalam sehari ya, pagi ya, siang sama sore sama malam kan, berarti 3 hari ya. Atau lebih ya. Bahwa alladzi alaihi ghalibun nas itu apa golibnya ya, golibnya manusia seperti itu. Bapak jazi itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang nambah ya. Kita tebiki hadis sunnah. Nah, ingat ini makannya ini makan apa saja sebetulnya ya, makan apa saja. Ya, maksudnya apa? Mau makan makanan berat ataupun makanan ringan. Idza kanat hunaka wajibatun khafifah kan. Apabila apa? Kadang-kadang nambah kalau apa? Kalau kita itu ada tambahan apa? Makanan khafifah, makan ringan. Ya, baina hadhil wajibati ats-tsalatsah ya. Selain daripada yang makanan berat tadi. Ya, makanan berat biasanya secara umum 3 kali. Ya. Nah, belum tambah apa? Makanan yang ringan. Nah, kemudian sunanun indah syirab ya. Jadi sunnah tatkala apa? Minum atasmiyah tuh sama. Pertama apa? Tatkala minum tasmiyah yang membaca bismillah. Nah, asyurbu bil yadi ya, al yumna, makan dengan apa? Dengan tangan yumna, tangan kanan. Di hadisi ya gulam yang tadi ya, samillah wa qul bi yaminika. Wahai gulam ya, samillah wa qul bi yaminika. Kemudian atanafusu atna isurbi ya, kharijal ina, bernapas ya tatkala apa? Tatkala minum tapi di luar ina. Tatkala minum di luar kita ya. Di luar, jangan bernapas di dalam ina, di dalam apa? Dalam gelas gitu kan. Nah, apa di luar ya. Ai ala salasi marratin wala yashrabu marratan wa maksudnya apa? 3 kali. Lagi 3 kali ya. Nah, kana sallallahu alaihi wasallam yatanafasu ya fi syurabi ya salatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernapas ya tatkala minum apa? 3 kali. Rawahu Muslim. Kemudian asyurbu jalisan ya. Apa namanya? Minum dalam keadaan ya. La yasrabana ahadun ya, ahadu minkum qa'iman ya. Janganlah ya di antara kalian minum ya, dengan qa'iman, berdiri. Rawahu Muslim. Nah, walaupun di sana ada athar, maksudnya apa? Ada athar bahwasanya apa? Makan minum yang berdiri itu adalah ditekankan untuk makan berat. Itu apa? Makan pokok ya. Kalau kita apa? Nasi ya, dan minum itu berdiri ya. Bagaimana kalau makan ringan? Ya, kalau makan ringan di sini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan ya. Makan apa? Makan tamar ya, kurma sambil berdiri. Maka apa menunjukkan di sini para ulama kalau dalam keadaan mendesak gitu kan, makan ringan boleh sambil berdiri. Di sini untuk misalkan tarbiyah kepada anak-anak gitu kan, maka ini jangan sampai kayak keseringan ya. Artinya apa? Jangan sampai anak-anak itu menganggap bahwa ya makan itu boleh berdiri kan, tapi secara dalilnya apa? Itu dikhususkan pada makan yang pokok ya. Kalau kita nasi,
Kalau misalkan di tempat lain itu adalah makan pokoknya roti, ya roti berarti ya pokoknya. Nah, itu kan kalau gandum gandum. Nah, ini yang dimaksud. Qaulul hamdillahi ba'da syurbi. Ya apa? Lalu kita mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Ya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akhlata fayahmadahu 'alaiha wa yashrab asyurbata fayahmadahu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala itu ya kepada apa? Orang yang makan lalu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dan orang yang minum ya lalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, rawahu Muslim. Wa majmu' hadis sunani allati yahrisu 'alaiha al-muslim inda syurbi la yaqilu inda 20 ya sanatan wa qad yazidu 'ala dzalika wa hadha yasmalu jami'al masyrubat al-har wal baridah di anna ba'dhan nasi yaghfalu an tatbiqi ba'di hadhihi sunani inda hadhihi al-masyrubati fa yanbaghi at-tanbih li hadha. Nah, maka apa? Maka kalau kita mempraktekkan sunnah-sunnah minum ini maka apa? Maka dalam sehari semalam kita minimal apa? 20 ya sunnah yang kita dapatkan. Ya, kadang-kadang lebih ya. Kadang-kadang lebih kalau apa? Kalau kita makan makanan yang misalkan apa? Haram ya, yang panas ataupun yang baridah ya. Nah, kadang-kadang manusia lalai ya. Lalai apa? Lalai mempraktekkan sunnah-sunnah ini. Nah, kemudian ada nawafil fil bait. Itu apa? Yang selanjutnya adalah kita melaksanakan nawafil, salat sunnah di rumah, ya. Salat sunnah di rumah. Nah, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ya khairas salatil mar'i fi baitihi illa as-salatal maktubah. Jadi apa? Sebaik-baiknya salat seseorang itu adalah sebaik-baiknya salat ya seseorang di rumahnya ya adalah apa? Salat sunnah kecuali salat maktubah ya, salat fardu. Artinya apa? Salat sunnah di rumah itu adalah bagus ya, itu adalah bagus. Nah, muttafaqun alaihi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatul rajuli tatawuan ya haitsu la yarahu nas ta'jilu salatahu ala ahyunin nas 25. Jadi kalau ada seorang salat sunnah, ya, ada seorang salat sunnah, ya, yang mana dia itu salat sunnah di rumah, yang mana dia itu tidak kelihatan manusia, ya, tidak kelihatan manusia, maka dia sebanding, ya, dia sebanding dengan salat kelihatan oleh manusia, khamsan wa 25, ya. Nah, ini ya, artinya salat sunnah itu di rumah. Kenapa? Karena kita yang pertama adalah selain kita menghidupkan rumah, ya, menghidupkan rumah juga apa? Juga kita tidak kelihatan sholat, ya, oleh orang lain, ya. Nah, sebaliknya maktubah itu dianjurkan di masjid bagi laki-laki. Ya, ada perempuan dianjurkannya di rumah, ya, untuk al-maktubah. Tapi boleh perempuan di Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salatihi hayatu yarahu nas kafatul maktubah ala nafilah. Jadi apa? Keutamaan salat laki-laki ya di rumahnya ya, salat sunnah ya, salat nawafil. Yang mana salatnya itu adalah ya hayatu yarahu nas ya. Maka apa? Maka seperti keutamaan salat maktubah ya, atas salat nafilah yang bersama ya hampir sama. Nah, rawahu at-Tabrani ya wa hasanahu al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Fa'ala hada yaqulu ya tiqraru hadhihi sunnah fi yaumihi wa lailihi iddatu maratin min as-sunani wa rawatibi wa salati duha wal witri fi kulli wahidatin minha yahrisu an yasilaha fi baitihi hatta ya'duma ya ajruhu wa yasiba as-sunnah. Maka apa? Oleh sebab ini maka apa? Teruslah kita tikrar ya, mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang sunnah ini itu apa? Salat sunnah di rumah, baik apa duha ataupun rawatib ataupun witir ataupun yang lainnya ya.
Ataupun yang lainnya sampai apa? Sampai kita itu yasiluha ila baitihi hatta sampai apa? Sampai kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab apa? Oleh karena kita itu yasiba as-sunnah, menegakkan sunnah tersebut. Nah, ini salah satu keutamaan salat sunnah di rumah. Samaratu tatbiki hadhihi nawafil fil baiti. Di antara samarah ya, di antara faedah ya, di antara buah kita salat sunnah di rumah adalah annaha sababun litamamil khusyu'i wal ikhlasi wal bu'di anir riya. Ini penyebab ya, penyebab apa namanya sempurnanya keusuhan ya, wal ikhlas dan apa? Dan jauh dari riya. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau kelihatan. Ya, kadang-kadang apa? Kadang-kadang mungkin kalau kita mau sholat sunnah kita pengen kelihatan. Kenapa? Karena mungkin kita ingin dikatakan ya rajin sholat sunnah. Ya, ini kenapa? Karena emang setan itu akan menggoda orang alim dengan kealimannya. Ya, juga setan akan menggoda orang yang sekarang berbuat jahat dengan kejahatannya. Artinya dia merasa, wah dia pengen apa? Badannya kekar. Nah, apa? Pengen kelihatan, ya. Pengen kelihatan kekarnya. Maka apa? Ya, dia yang ataupun misalkan apa? Dia sholat ingin kelihatan alim, ya. Maka apa? Maka ini adalah salah satu apa namanya jalan-jalan setan di dalam menggoda manusia. Ya, orang alim digoda dengan kealimannya. Nah, kemudian yang kedua adalah di antara ya faedah daripada salat di rumah adalah annaha sababun linuzuli rahmah fil baiti. Ya, sebab turunnya rahmat di rumah. Ya, kenapa? Karena rumah kita dipakai untuk apa? Untuk beribadah. Ya, dipakai buat beribadah. Wa sababun li khuruji syaitan, dan penyebab setan keluar dari rumah. Nah, ini adalah faedah ya, di antara faedah salat sunnah di rumah. Yang ketiga, di antara salat faedah salat sunnah di rumah adalah annaha sababun li mudha'afati ajriha kama yudha'afu ya ajrul faraid fil masjid. Penyebab apa? Mudha'af itu apa? Dilipatkan. Dilipatkan apa? Ajruha ya. Pahalanya dilipatkan seperti yudha'afu ajrul faraid. Dilipatkannya apa? Dilipatkannya salat-salat fardu di masjid. Tatkala kita sholat di rumah dilipatkan, ya. Tatkala kita sholat di masjid, sholat fardu di masjid akan dilipatkan. Nah, maka ini apa namanya keutamaan daripada sholat sunnah di rumah. Kemudian as-sunnatu indal qiyami fil majlis. Sunnah, ya sunnah tatkala apa? Tatkala kita di majlis. Ya. Apa majlis? Majlis itu adalah kumpulan orang, minimal 2 orang bermajlis. Mana kita di majlis itu bukan berarti di masjid saja, bisa di jalan, bisa di saung, bisa di emperan, bisa di mana saja. Tatkala kita bermajlis, ya maka apa? Ada sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW.